Oke, Assalamualaikum. Arab Saudi melawan Timnas Indonesia. Pertandingan yang akan menegangkan, yang pastinya seru, dan ini cukup menentukan untuk langkah Timnas Indonesia. Gua akan membahas kekuatan dia, kekuatan kita, karena Timnas kita bukan Timnas yang dulu lagi, dan banyak beberapa berita-berita singkat juga, yang salah satunya adalah yang tas Dimas Derajat hilang. Jadi gua akan seru banget konten kali ini. Pastikan kalian nonton dari awal sampai habis. Dan yang paling penting adalah laksanakanlah kewajiban kalian dulu. Jadi kalau yang belum sholat, lo pause video gue, lo sholat dulu, setelah itu baru balik ke gue. Gue nggak mau kebagian dosa karena membuat kalian lalai terhadap ibadah kalian, dan gue justru mengharapkan mendapatkan pahala dari hal yang gue ingatkan ke kalian. Jadi pause gue, terus sholat, setelah sholat baru nonton gue lagi, baru dilanjutin gue lagi. Oke? Selain itu, gue juga mau ngingetin Alkas Parfum, Bernina, dan Moritz masih tersedia di Shopee. Cara belinya gampang banget. Kalian bisa ke deskripsi, ada linknya. Masuk ke Shopee, pilih-pilih, langsung beli di sana. Alkas Parfum. Luar biasa, siap mengharumkan dunia. Oke, gue mau mulai. Jadi, squad kita, Timnas Indonesia, sudah berada di Saudi Arabia. Kemarin di hari Minggu, kalau nggak salah mereka berangkat. Memang belum semua kumpul, jadi pemain yang di Liga 1, pemain di Liga lokal kita udah berangkat duluan ke sana. Setelah itu baru yang ada di Eropa mereka pada nyusul gitu. Nah, ada selang waktu 1 atau 2 hari kalau nggak salah dipakai untuk ibadah umroh sama pemain dari Liga lokal kita. Ada banyak banget yang umroh, di sini gue ada catatannya. Ada Nadeo, ada Rizky Ridho, terus ada Orat Mangun juga ikutan di sana, dibotakin videonya ada. Terus ada Hernando Ari, Witan, Arhan, Egi, Asnawi, Ferrari, Adi Satrio, Wahyu Pras, Hoki Caraka, sama Dimas Derajat. Jadi banyak banget yang pada umroh, dan gue berharap keberkahannya dengan berdoa di depan Ka'bah. Karena gini, nggak semuanya orang Saudi itu selalu umroh gitu. Orang Saudi itu nggak semuanya umroh. Bisa jadi aja nggak umroh mereka. Bisa jadi. Karena pertama jaraknya, dan ya nggak semua orang, gue juga nggak ngerti ya. Kalau kita pikir-pikir kan, kalau gue tinggal di sana ya gue tinggal umroh aja gitu, seminggu sekali gue bakal umroh gitu. Ternyata nggak juga, nggak semua orang Saudi itu pernah umroh bahkan. Jadi ini adalah keuntungan buat kita, keuntungan buat pemain-pemain Liga Indonesia, Liga pemain Timnas Indonesia. Ya kita berharap doa-doa mereka di sana di depan Ka'bah langsung itu langsung dijabah, dan kita bisa mengalahkan Saudi Arabia tentunya, insya Allah. Oke? Terus banyak pemain-pemain yang dari Eropa udah datang. Gue cukup tercengang dengan video kedatangan Martin Paes. Happy banget, yang lama-lama kita tunggu dia akhirnya sampai juga, akhirnya bermain di timnas. Walaupun Justin Hubner dan Martin Paes belum bisa main ya. Dia nanti mainnya lawan Saudi, tapi mereka ikut latihan dulu di sana. Dan Justin Hubner kaget karena apa? Karena pas lagi latihan pertamanya itu hujan badai di situ. Dia pikir negeri kayak gini, negeri yang gersang ini nggak bisa hujan. Ternyata hujannya gede banget di sana. Dan gue mengkhawatirkan kalau ada perubahan suhu di sana. Karena apa? Karena sekarang kalau nggak salah lagi panas, terus tiba-tiba hujan, pemain datang dari Eropa, ini ada tiga perubahan suhu di badan dia, itu gue khawatirnya terkena penyakit gitu. Cuman tim dokter dari timnas udah pasti mengantisipasi itu, dan gue yakin udah dijaga, dan mudah-mudahan nggak ada yang sakit gitu. Kalau misalkan cedera, ya oke lah karena main, tapi kalau misalkan sakitnya tiba-tiba yang kayak waktu itu pernah timnas alamin tuh, sekitar kalau salah 8 pemain nih kalau nggak salah yang pada sakit tiba-tiba beramai-ramai, yang infonya karena fans terlalu dekat jaraknya menularkan pemain. Nah itu jangan sampai terulang lagi loh. Dan gue ada korelasinya dengan hilangnya tas Dimas Derajat nanti gue akan sampaikan sekalian di pembahasan si Dimas Derajat. Oke? Terus yang berikutnya si Martin Paes tadi udah. Jadi latihan sebelum, jadi gini, di Indonesia sebelum berangkat ke Saudi itu udah ada latihan dulu. Jadi sekarang timnas kita ini punya pelatih striker namanya Yeom Ki-hun, udah tahu kalian pasti. Nah itu udah latihan, jadi ada 3 pemain, ada Hoki Caraka, ada Sananta, Dimas Derajat yang udah latihan duluan. Rafa Strike sama Orat Mangun belum nyobain latihan itu karena apa? Karena mereka belum bergabung, yang tadi gue bilang ada selisih waktu. Oke? Dilatihlah tentang finishing. Dia bilang target dia adalah bukan power. Jadi gini, akurasi itu lebih penting dibandingkan power menurut si pelatih ini. Jadi nggak ada latihan long shot, nggak ada latihan dari luar kotak penalti, karena striker harusnya ada di dalam kotak penalti. Kalau mau ngelatih luar kotak penalti ya Tom Haye yang gitu-gitu, yang pemain tengah gitu.
Tapi kalau striker memang mereka harusnya di kotak penalti gitu, dan pelatih ini ngajarin, mmm, gimana caranya akurasi gitu, nggak harus kenceng. Kan pemain kita kan apa-apa kan kenceng aja. Jadi bolanya rata-rata pada ke langit semua. Kata pelatih ini nggak harus kenceng, yang penting akurat aja tendangannya. Dilatihlah. Akhirnya ada catatan keluar dari si pelatih Yeom Ki-hun ini. Dia bilang, catatannya adalah pemain kita kurang keseimbangan. Jadi itulah yang menyebabkan pemain kita sering kehilangan bola. Jadi ketika dapat bola, kontrol bolnya mungkin ngelayang-layang badannya gue nggak tahu. Tapi yang pasti pemain kita itu selalu kehilangan keseimbangan. Itu inti permasalahan dari striker-striker kita gitu. Nah ini diperbaiki dan dia bilang kalau progresnya cukup bagus, progresnya cukup baik dan ada perkembangan. Mudah-mudahan aja kita tunggu aja. Tapi gue nggak yakin juga sih kalau misalkan kayak Sananta, Dimas Derajat, Hoki Caraka ini akan main karena di sana ada Rafa Strike. Dan Rafael Strike juga gue ya masih 50-50 lah ngelihat performanya. Kalau misalkan Mangun ditaruh di striker agak mending, tapi memang bukan posisi utamanya dia gitu. Dia kan posisinya kan ada di sebelah kiri ya, bukan di striker. Cuman karena kondisi kayak sekarang ya tetap kita cuman kekurangan striker aja di timnas kita gitu. Kiper udah ada Martin Paes, back lu jangan omongin, udah best back kita. Tengah kita udah top. Di striker aja nih yang kita cukup ompong gitu maksud gue. Kalau si Rafael Strike ditaruh di striker, dia untuk usia senior agak kesulitan di beberapa pertandingan gue ngeliat. Tapi kalau untuk di usianya di U23 waktu itu bagus banget mainnya. Tapi kalau ketika dia main di senior agak repot gitu. Kalau si Mangun ya bisa, cuman dia bukan aslinya seorang striker. Itu yang bikin gue kepikiran. Harusnya ada satu striker kayak Ole Romeni atau siapa yang benar-benar striker gitu, yang benar-benar bisa mencetak gol gitu. Oke. Lawan Saudi yang berikutnya kita akan bermain di Stadion King Abdullah City, Short City. Ini adalah GBK-nya untuk dia gitu. Dan dia dimain di sana itu gila banget, nggak pernah kalah. Kalau nggak salah total dari 12 game atau 11 game, dia cuma 1 kali seri lawan Australia. Sisanya menang semua. Seumur-umur main di lapangan itu. Jadi ini lapangan cukup mencekam. Bahkan tim-tim di kelompok umurnya pun kalau main di situ tuh selalu menang mereka. Jadi total kalau nggak salah udah ada 14 game permainan di sana. Dan yang tadi gue bilang 1 kali seri doang, sisanya mereka menang di stadion itu. Ini stadion yang cukup menakutkan untuk kita. Ya mudah-mudahan aja gimana ya, kita udah bisa sampai ke level ini, ya berarti kita udah selevel juga sih sama mereka. Round 3 kualifikasi Piala Dunia. Nggak ngimpi-ngimpi bisa sampai ke sini. Dan kita sejajar dengan Saudi, itu menandakan kalau level kita memang sama dia. Tinggal keberuntungan, tinggal jangan bikin kesalahan karena bakal fatal banget ketika ada kesalahan sekecil apapun. Karena tipikal tim-tim besar itu kalau misalkan dia bisa manfaatin peluang sekecil apapun gitu. Jadi jangan pernah mencoba-coba. Oke? Saudi juga lagi gacor-gacornya lawan Indonesia. Saudi ini kalau nggak salah seingat gue udah lama sih baca berita ini. Kita pernah ketemu dia itu 11 atau 12 kali gitu. Kita nggak pernah menang sama sekali. Kalau nggak salah pernah seri sekali. Kita nggak pernah menang lawan dia. Dan kita pernah dibantai 6-0. Agak-agak ini ya. Itu tuh pas kualifikasi Piala Asia tahun 2023 kalau nggak salah. Itu agak menyedihkan itu saatnya kita pernah dibantai sampai 6-0. Tapi memang timnas kita yang dulu tuh kan ya lu tahu sendiri lah, maksudnya jauh di bawah rata-rata, jauh banget. Kita jangankan lawan Saudi, kita lawan tim Malaysia aja kita nggak pernah menang sama sekali gitu. Jarang banget menang. Tapi sekarang tim udah berubah. Ya mudah-mudahan kita bisa mengagetkan dunia lagi. Kalau kita performanya bisa lebih bagus daripada sebelumnya. Yang muda kita bisa, usia U19 kemarin Argentina kita kalahin kok. Bayangin sama lo. Tapi ketemu Thailand kita yang kalah. Gue heran gue. Kenapa ketemu tim manapun kita bisa main, tapi tiba-tiba kalau ketemu Thailand kita langsung keok gitu. Kenapa ya?
Gue nggak tahu deh. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Di Saudi Arabia ini ada satu pemain yang nih orang memang menjengkelkan gitu. Siapa dia? Namanya si mana tadi tuh? Gue catat tadi gue si Ali. Lo tahu deh, ini orang yang waktu itu apa nyekek Messi, yang disikut Ronaldo, yang banyak banget ini orang apa namanya bikin kasus. Ini orang kontroversi banget, provokator sejati. Namanya Ali Al Bulaihi. Gue tampilin fotonya. Ini biang kerok sejati nih. Nah, gue ngelihat ya, ini orang kan tipikalnya kan provokator ya. Kalau sama Messi, Messi kan tipikal yang baik. Dicekek apa diem aja gitu. Kalau sama Ronaldo kan disikut lagi tuh sampai dia jatuh tuh. Ntar kalau gue ada fotonya gue tampilin tuh. Nah di Indonesia, kalau ketemunya Justin Hubner, itu bisa imbang tuh. Bisa dihajar juga sama Justin Hubner, preman tuh. Kalau ketemunya Asnawi bisa diseruduk. Cuma lo bayangin di kita, dia kan back ya. Dia akan ketemu sama siapa? Rafael Strike. Mampus Rafael Strike ketemu dia. Lo coba lo cari tahu tentang dia, lihat video-videonya di YouTube tentang orang ini orang nyebelin. Rafael Strike anggap satu pakal babak belur. Orat Mangun baik, Wah Haji agak susah kalau untuk lawan dia. Tom Haye baik juga. Matan baik juga. Marcelino sama baik. Jay Itses baik juga. Jadi gue bingung yang bakal ngelawan ini orang siapa gitu. Kalau yang tadi gue bilang kalau ada Asnawi dihajar sama Asnawi seadanya tuh pas itu. Sama Justin disikut lagi pasti sama Justin. Cuman pemain yang sekarang main ini rata-rata baik dan bahaya ini orang. Tapi kata Sintayong jangan khawatir, kita udah punya strategi untuk mengantisipasi orang yang kayak gini gitu. Jadi yang kontroversi kayak gini justru kita apa namanya harus manfaatin kondisi itu gitu. Misalkan ketika dia kasar, ya pinter-pinternya kita lah, jangan terpancing juga. Kadang rata-rata pemain kita suka emosinya nggak kira-kira juga, tapi di luar kendali. Kalau dia, herannya gue, dia udah bikin kasar udah apa, tapi jarang kena kartu merah gitu. Kena beberapa kali, tapi dia tahu caranya kasar memprovokasi, tapi nggak membahayakan dia gitu. Nah ini yang gue takut justru berbalik ke pemain-pemain kita, itu bisa jadi blunder gitu. Kalau misalkan dia yang kepancing dia yang kartu merah, ya alhamdulillah, alhamdulillah namanya itu. Tapi kalau kita yang kepancing, itu ya kita akan rugi besar lah. Oke? Si Ali Al Bulaihi, lo ingetin namanya, lo perhatiin orangnya. Nanti kalau misalkan dia macam-macam di sono, di sini kita balas deh. Oke, apa lagi? Ya udah, terakhir bonus aja kabar tentang Dimas Derajat. Jadi begini kronologinya. Dimas Derajat datang, taruh tas di tribun situ, terus dia latihan. Memang gue heran, harusnya security-nya tuh nggak selepas itu ya, nggak boleh orang sembarangan lewat-lewatan, nggak boleh sembarang lewat-lewatan buat lalu lalang di lingkungan timnas gitu, bahaya banget. Terbukti apa? Terbukti hilang tas Dimas Derajat. Jadi ditaruh di situ, dia latihan. Setelah latihan, dia balik lagi ke tribun, dia masuk ke bis, semua pemain masuk ke bis. Ketinggalan satu orang, Sananta. Sananta belum masuk bis, lagi celingak-celinguk nyari barang sesuatu gitu. Akhirnya dia mungkin nyerah, akhirnya dia masuk ke dalam bis, ditanyain, ternyata tas Sananta, ini kalau nggak salah ya ceritanya kayak gini ya. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi informasi sih insya Allah akurat. Ternyata ditanya, tas dia ada dipegang sama Dimas Derajat gitu. Jadi Dimas Derajat bukan bawa tas Dimas Derajat, tapi dia bawa tas Sananta. Sananta alhamdulillah Dimas Derajat yang kebingungan. Akhirnya bener aja hilang tas Dimas Derajat. Ada yang nyolong, gua nggak tahu siapa dan orangnya juga nggak dipublikasi. Tapi polisi langsung bergerak cepat, ya salam. Pantau CCTV kanan kiri, nggak sampai 2 hari, mungkin nggak sampai sehari, pelakunya ketangkap. CCTV-nya cukup membantu untuk pencarian si maling tas Dimas Derajat ini. CCTV manfaat itu. Kadang CCTV bermanfaat, kadang nggak kepake juga nih. Tiba-tiba hilang. Oke, apa lagi? Ya udahlah, kita doain aja supaya timnas kita sebentar lagi, supaya timnas kita bisa berjalan mulus, supaya timnas kita bisa memenangkan pertandingan. Gue harapannya gini ya, kalau kita menang bukan cuman kita dapat poin terus kita bisa lebih cepat untuk lolos Piala Dunia, tapi gue pengen dunia ngelihat kalau Indonesia ini, lu jangan remehin kita nih. Kita nih udah bangkit, kita nih udah hebat, dan harapan gue kalau menang pun poin yang kita raih banyak dan kita bisa naik peringkat lagi lebih tinggi lagi. Kalau nggak salah kita bisa naik 2 atau 3 peringkat gitu kalau kita bisa ngalahin si Saudi ini. Jadi kalau kita ngalahin Saudi, kita bisa ngalahin Australia nanti di GBK. Aduh, itu sih tinggal lo bantu doa sedikit lagi kita bisa masuk Piala Dunia tuh. Memang tipis harapannya, tapi gue yakin bisa gitu. Kenapa? Karena Saudi, orang nggak ada yang nyangka sedunia Saudi bisa ngalahin Argentina. Tapi ternyata Argentina kalah juga sama dia.
Di bola tuh kadang bisa kayak gitu. Nah, gue berharap aja, berharap keajaiban, berharap pemain-pemain timnas Indonesia juga bisa maksimal, bisa fokus, dan jangan jiper duluan, jangan ketakutan duluan gitu. Kita harus pede karena kita udah beberapa kali ngalahin tim-tim yang oke gitu, udah sampai di level ini harusnya pede-pede aja. Oke? Kayaknya itu aja. Jangan lupa gue ingetin lagi di deskripsi ada link Shopee gue untuk pembelian parfum ini. Kalian bisa bisa ke link itu, lihat-lihat produknya, ada 3 varian di situ, kalian bisa beli. Baca reviewnya, kalian bisa beli dari Shopee itu. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.